Sambil kembali menutup tubuhku dengan selimut, dengan berurai air mata, aku membaca ayat kursi dan sholawat, berharap makhluk itu pergi. Kenapa hanya aku yang diganggu? Apa aku sudah berbuat salah? Atau ada sesuatu di tubuhku? Apakah hari lahir dan wetonku yang membuat dia menggangguku? Aku terus bertanya-tanya hingga tanpa sadar aku sudah tertidur. Keesokan paginya entah kenapa tubuhku begitu sakit dan sangat lelah. Seperti habis kerja berat. Padahal kerjaan di sini cukup ringan. Aku bekerja dengan perasaan tak karuan. Ruang tamu yang biasa nampak baik-baik saja, entah kenapa hari ini tampak suram dan berbau apek. Aku berusaha menyingkirkan pikiranku dan rasa takutku. Selama kerja aku tidak berhenti mengucap istighfar, ayat kursi dan sholawat, dan doa-doa yang kuhafal untuk sedikit menenangkan diri ini. Singkat cerita, malam pun tiba dan pekerjaanku selesai. Sebenarnya aku tidak mau ke kamarku. Aku takut si Rapunzel datang lagi. Apa lebih baik aku tidur di dapur saja? Pikirku. Sudahlah. Mau di mana-mana juga sama. Kubuka pintu kamar. Alangkah kagetnya. Aku melihat rambut panjang berserakan di bawah. Ya Rob, jangan lagi. Seketika hawa dingin masuk menusuk hingga ke tulang. Aku pun pergi ke kasur, lalu tubuhku kututupi selimut dan bantal. Aku membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Aku benar-benar ketakutan. Ketika mendengar suara pintu terbuka dan suara langkah kaki berat mulai mendekat, aku semakin takut. Hawa semakin dingin. Di tengah-tengah rasa takutku, tiba-tiba suara langkah terhenti. Tidak lama, buntelan kresek hitam jatuh satu persatu. Aku pun terhenyak dan langsung terbangun. Kulihat ternyata hanya satu kresek yang jatuh. Kulihat sesuatu yang bergerak. Dengan pelan-pelan, aku berjalan menghampiri benda bergerak itu. Aku menangis jadi-jadinya ketika benda itu perlahan menyembul ke atas. Ya, itu adalah kepala. Refleksku pegang kepala itu dan berusaha memasukkan kembali sambil membaca doa. Saking paniknya dan takut, aku sampai salah membaca doa. Allahumma laka sumtu, astagfirullah. Sambil berteriak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ucapku dengan lantang. Kepala itu masih berusaha untuk keluar. Ketika aku rasa sedikit aman, aku langsung bergegas lari keluar kamar. Aku berlari keluar ketika sampai di bawah. Tanpa pikir aku langsung menuju majelis yang biasa dipakai untuk berkumpul dan menonton televisi. Aku terjatuh dan tersungkur di atas karpet. Ketika aku bangun, di sana masih ada mama, bapak, dan ketiga anaknya. Mereka kaget melihatku datang tiba-tiba sambil menangis tak karuan. Kenapa? Ada apa? Tanya mereka. Aku memandangi mereka satu persatu. Mama, Bapak, di kamarku ada hantu. Jawabku terbata-bata. Apa? Tanya mereka bersamaan. Aku tak langsung menjawab karena terus-menerus menangis. Setelah agak tenang, aku mulai bercerita ke mereka. Karena aku belum bisa berbahasa Arab, jadi aku tanya ke anak-anaknya, apakah di antara mereka ada yang bisa berbahasa Inggris. Dan Regaya, anak perempuan mereka, mengacungkan tangan. Dia bilang dia bisa tapi hanya sedikit. Regaya, tolong katakan pada orang tuamu bahwa aku diganggu hantu sejak datang kemari. Regaya pun mengerutkan dahi mendengar perkataanku, lalu menyampaikan apa yang kukatakan tadi. Sontak membuat mereka kaget. Di mana kamu melihatnya? Tanya Bapak. Kamar saya, Bapak. Jawabku sambil terisak. Bapak mengajakku dan anak-anaknya pergi ke kamar. Semuanya masuk untuk memeriksa keadaan. Aku hanya bersembunyi di balik salah satu anaknya. Di mana kamu melihatnya? Tanya si Bapak.
Aku menunjuk ke arah tumpukan barang-barang. Di sana ada ruang kosong. Kuceritakan bahwa aku melihat kepala di sana. Mereka kaget mendengar ucapanku. Mereka mencari-cari, tapi tidak ada apa-apa. Mungkin kamu salah lihat. Tidak ada apa-apa di sini, ucap yang lain. Aku menggelengkan kepala dengan kencang. Tidak, Baba. Saya tidak salah lihat, ucapku dengan nada sedikit tinggi. Regaya bilang pada mereka bahwa aku tidak berbohong. Aku bahkan diganggu sejak Sari masih di sini. Aku melihat jin dengan tubuh yang tinggi, hitam, tangan dan rambut yang panjang, ucapku dalam bahasa Inggris. Dia pun menyampaikan apa yang kukatakan barusan. Jangan mengada-ada, tidak ada apa-apa di rumah ini. Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini, belum pernah melihat jin, kata Mama dengan sedikit marah. Jangan takut, di rumah ini aman, tidak ada hal yang seperti itu, tambahnya. Ketika mereka hendak pergi keluar, aku raih tangan Regaya dan bilang, kalau begitu, izinkan aku tidur di majelis hanya untuk semalam, pintaku dengan amat sangat. Enggak bisa, jawab Mama. Hari ini anak-anak datang, kamu tidak boleh tidur di bawah. Tidur saja di kamarmu, sholat dan baca Al-Quran, lalu minta perlindungan pada Allah, tambahnya dengan nada marah. Regaya, please, tolong aku. Dia hanya bilang, sorry. Mereka pun pergi meninggalkan aku di kamar sendirian. Aku yang masih ketakutan hanya bisa diam sambil melihat seisi kamar. Tanpa pikir panjang, aku pun mengambil wudhu dan baca Al-Quran. Aku baca surat Yasin, surat Al-Mulk, dan surat Al-Kahfi. Entah itu benar atau tidak, yang jelas aku membacanya sampai tuntas. Aku yang kelelahan akhirnya tertidur. Pagi pun datang, aku terbangun dengan tubuh yang terasa semakin lelah dan sakit. Ngilu di setiap sendi, mata bengkak akibat terlalu banyak menangis. Aku turun untuk melakukan kegiatan seperti biasa, dan kebetulan hari ini adalah bagian mencuci hosi. Aku pun berjalan santai sambil membawa selang panjang dan mulai menyemprotkan air. Aku sedang tak ingin memikirkan kejadian semalam. Rasa lelah yang kurasa membuatku sulit mencerna kejadian itu. Tanpa sadar, aku sudah ada di depan gudang. Kuhela nafas panjang, ingin rasanya melewatkan ini, tapi aku sudah beberapa kali tidak membersihkannya, hingga ditegur oleh Mama. Akhirnya mau tidak mau, aku harus melakukannya. Bismillah, ucapku sambil memasuki area gudang. Gudang ini khusus untuk menyimpan makanan kering, seperti beras, tepung, gula, garam, makaruna, kurma, bahkan ada tisu yang disimpan di sini. Dan yang sebelah kiri, penyimpanan alat-alat berkebun. Ketika sedang membersihkan terasnya, tiba-tiba pintu gudang sebelah kiri terbuka sendiri, padahal pintu itu dikunci. Aku pun menghentikan kegiatanku dan mematung. Pintu perlahan terbuka dan hanya membuat sedikit celah. Aku perlahan melihat ke arah pintu. Betapa terkejutnya. Di balik celah pintu yang terbuka sedikit, ada wajah yang merah padam dengan tanduk besar di depannya. Dia tersenyum ngeri padaku. Aku membeku melihat itu, dan seketika pandanganku berubah jadi hitam. Aku pingsan di depan pintu. Pingsan dengan selang air yang masih mengalir. Ketika terbangun, kepalaku sangat sakit. Mungkin aku terjatuh sangat kencang dan tubuhku sangat basah. Aku menggigil kedinginan. Aku berusaha bangun meskipun sakit di seluruh tubuh. Belum lagi hawa dingin yang menusuk tubuhku yang basah. Aku mengambil selang dan melihat ke arah gudang. Aku mengganti pakaianku yang basah. Sungguh tubuhku terasa sakit. Kulihat di cermin ada beberapa memar di bagian belakang tubuhku. Kurai HP-ku. Waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Astagfirullah. Aku pingsan selama itu. Gumamku. Aku membersihkan hosi jam 6. Mungkin aku pingsan di jam 7. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih membiarkanku hidup. Bagaimana tidak, aku pingsan dengan genangan air di musim dingin. Cuaca yang waktu itu di 5 derajat Celcius.
Aku pun bergegas turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Karena sebentar lagi majikan bangun. Aku tidak peduli rumah yang belum kurapikan. Selesai membuat sarapan, aku pun kembali ke kamarku. Ketika aku masuk kamar, tubuhku langsung terjatuh. Kakiku lemas, tubuhku menggigil. Dengan susah payah aku meraih penghangat ruangan. Tapi setelah beberapa lama tubuhku tidak hangat-hangat juga. Aku semakin menggigil. Ternyata aku demam. Badanku sangat panas. Aku mencoba untuk naik kasur, tapi kakiku tidak kuat berdiri. Akhirnya aku putuskan ngesot untuk sampai ke kasur. Aku tertidur hingga malam, sampai melewatkan masa untuk makan malam. Nur, Nur, teriak mama. Tidak ada jawaban dariku. Mama pun masuk. Nur, kenapa kamu malah tidur? Bukannya masak, rumah pun juga kotor. Cerocosnya. Mama, maaf, aku sakit, jawabku dengan pelan. Tangannya menyentuh dahiku untuk memeriksa dan ternyata tubuhku sudah sangat panas. Badanmu panas sekali, sebentar aku ambil obat, ucapnya seraya pergi. Tidak lama mama kembali, dia hanya memberiku panadol, membawakan air dan roti untuk kumakan. Jujur saja, sakit hati ini. Aku sakit di negeri orang, tidak ada yang menjagaku, tidak ada yang menemaniku, diteror oleh jin tanpa ada yang membantuku. Ketika sedang meratapi nasib, tiba-tiba aku teringat tetanggaku yang memang seorang ahli spiritual. Tanpa pikir panjang, aku pun meminta temanku untuk mencarinya dan meminta nomornya. Akhirnya pun aku tertidur karena tubuhku benar-benar lelah dan semua sakit. Mataku juga sangat berat. Aku terbangun karena ada suara orang berlari-lari di tembok. Setelah itu terdengar suara anak-anak yang sedang bermain bola dengan suara khas tawanya. Aduh, kenapa anak-anak main bola di sini sih? Gerutuku. Memang di sebelah kamarku tempat jemuran. Kadang anak-anak suka bermain di sana, tapi tidak pernah main bola. Kulihat HP-ku, waktu sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Gila nih anak-anak. Gak capek apa? Jam segini masih pada main. Dengan tertatih-tatih aku turun dari kasur. Ketika mau membuka pintu, aku ingat kalau hari ini tidak ada kunjungan anak cucunya. Lalu yang main di luar siapa? Tanyaku penasaran. Aku mematung di depan pintu. Aku terkejut ketika tiba-tiba pintu kamar digedor dengan sangat kencang. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Siapa? Tanyaku lagi dengan suara serak. Masih tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sangat keras hingga mengenai wajahku. Au! Teriakku. Aku melihat makhluk tinggi besar di depan sana. Lalu dia terbang sambil tertawa. Aku terjatuh melihat makhluk itu. Kakiku lemas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan aku bangun dari duduk. Kututup pintu dan kembali ke kasur. Tak lama terdengar suara orang yang sedang mandi. Suara air jatuh sambil bernyanyi. Si Rapunzel mandi, gumamku. Aku sudah tak mau memikirkan hal-hal lain. Aku sudah cukup lelah. Tiba-tiba pintu yang sudah kututup dan kukunci kembali terbuka. Aku terhenyak saat melihat itu. Mau masuk, masuk saja. Terus tutup pintunya, sahutku. Aku sudah lelah dengan semua ini. Tidak ada jawaban, pintu pun masih terbuka. Lalu bapak datang ke tempatku dan bertanya, Nur, kenapa pintunya tidak ditutup? Aku sudah menutup dan mengunci pintu ini, Baba. Tapi ini terbuka sendiri, jawabku dengan lemas. Baba hanya pergi mendengar jawabanku dan menutup pintu. Sukron, teriakku. Lalu Baba pergi ke gudang. Entah apa yang dia mau ambil. Karena memang di waktu tertentu si Baba suka datang ke gudang. Tapi selalu tengah malam
Jujur, aku tidak terpikirkan hal buruk tentang apa yang dilakukan si Baba tengah malam di malam-malam tertentu. Aku pun kembali melentangkan badan. Udara yang sangat dingin membuatku meringkukkan badan. Ketika hendak membalikkan badan, ada wajah merah tepat di sebelahku. Refleks aku menutup mata dan wajahku sambil membaca ayat kursi. Dandan dulu apa kalau mau datang biar ganteng, sama mandi biar gak bau, teriakku. Aku masih bisa merasakan nafas dan bau busuk dari makhluk itu. Aku terus-menerus membaca ayat kursi. Akhirnya makhluk itu pun pergi, dan aku pun memaksakan mata ini untuk tertidur kembali. Pagi pun datang, aku bangun siap-siap untuk bekerja. Meskipun badanku masih lemas, aku bersih-bersih rumah, membuatkan sarapan dan lain-lain. Setelah beres, aku kembali ke kamar untuk istirahat. Aku duduk di depan cermin untuk menyisir rambut yang acak-acakan. Aku sisir rambut gondrongku yang tak karuan, sulit untuk kurapikan karena sudah 2 hari aku tidak menyisir. Lalu, tiba-tiba aku melihat Rapunzel dari cermin. Dia berdiri di belakangku dengan mata merahnya. Aku terdiam sejenak melihat makhluk itu. Apa? Mau nyisir juga? Nyisir sendiri, punya tangan panjang gitu, ucapku. Tiba-tiba tangan dia memanjang dan menjulur ke arahku. Aku hanya diam, pura-pura tenang ketika tangan itu mulai meraba wajah dan leherku. Aku membaca doa-doa. Hingga akhirnya dia pun pergi. Aku berlari ke arah kasur dan menutup tubuhku dengan selimut. Selesai maghrib, aku turun kembali untuk membuat makan malam. Mama masuk ke dapur dan menanyakan keadaanku. Aku bilang aku masih demam. Tubuhku masih sakit dan lemas. Lalu dia bilang, kalau sudah matang kamu kembali saja. Sisanya biar aku yang kerjakan. Baik Ma, jawabku. Mama, aku minta ganti lampu yang lebih terang dan lampu putih, jangan lampu kuning, ucapku sebelum Mama pergi. Emang lampu di kamarmu mati? Tanyanya. Enggak Ma, cuma gelap saja, aku takut, jelasku. Ndak, nanti mata kamu rusak. Ruangan kecil gitu, pengen pakai lampu terang, gak usah takut, ujarnya sambil dengan nada tinggi. Ya udah Ma, aku minta pulang ke kantor. Aku sudah gak tahan, tambahku. Apa? Enak saja, aku sudah bayar kamu mahal. Pikir dong, jawabnya dengan marah. Ganti lampu gak mau, balik ke kantor gak boleh, celutukku. Apa? Ngomong apa kamu? Bicara yang benar pakai bahasa Arab, tugasnya. Saya tidak bisa bahasa Arab ya Ma, jawabku sinis. Aku melanjutkan kerja kembali dengan hati kesal karena majikanku tidak peduli dengan keadaan. Baba lewat, aku pun memanggilnya. Ba, saya pingin pulang ke kantor. Saya nggak mau kerja di sini, ucapku. Kenapa? Tanyanya. Baba tanya kenapa, padahal selama ini Baba tahu kecemasan saya, jawabku marah. Gak bisa sekarang, tunggu saja 3 minggu lagi kontrak kamu habis. 3 minggu, baiklah, kita lihat jauh mana gangguan ini terus berlanjut, ucapku dalam hati. 3 minggu bukan waktu yang sebentar. Selama 2 bulan lebih terasa sangat lama dengan berbagai teror. Aku hanya menahan marah dan sedih. Kenapa majikanku tidak peduli sama sekali. Aku merebahkan tubuhku yang lelah ke kasur. Sambil mengambil HP-ku, aku lihat banyak sekali pesan, termasuk dari teman yang kupintai tolong. Dengan sigap, aku buka pesannya, dan itu adalah nomor telepon yang kupinta kemarin. Tanpa pikir panjang, aku pun mengirim WA. Assalamualaikum, ini saya Nur. Tahu kan yang rumahnya di komplek pesantren? Tulisku. Karena memang meskipun kita satu kampung, tapi kita tidak pernah bertemu satu sama lain. Tidak perlu menunggu lama, aku mendapat balasan pesanku. Waalaikumsalam. Iya Neng, tahu masa enggak. Sebenarnya AA kaget dapat pesan dari kamu. Soalnya baru tadi malam AA mimpi didatangi almarhum Mama Neng.
Mama Neng bilang minta tolong jaga dan bimbing kamu. Jujur ketika mendengar itu hatiku merasa rindu yang luar biasa. Ingatan tentang ibuku yang sudah lama menghilang kini datang kembali. Tak sadar aku pun menitikkan air mata sambil membayangkan wajah ibuku yang sudah tidak kuingat lagi. "Kenapa Neng? Ada apa kok tiba-tiba nge-WA aku?" tanyanya. Aku pun menjelaskan semua kejadian yang menimpaku. "Bisa video call sebentar enggak? Terus liatin ruangan kamu pelan-pelan," pintanya. Aku pun mengiyakan. Lalu kami pun bertemu untuk yang pertama kali lewat VC itu. Dia pun mulai memberi arahan kemana aku harus mengarahkan kamera untuk melihat sekeliling. Dimulai dari sudut pintu, lalu dia membaca-baca doa, kemudian sudut tembok lain, mengarahkan ke atap dan sampai tiba di sisi antara kamar dan gudang sebelah. Dia berhenti dan mendekatkan pandangannya ke arah kamera. "Neng, tolong dideketin sedikit HP-nya ya, ke arah pot bunga," pintanya. Aku menurut, meskipun dengan perasaan takut. Aku perlahan mendekat. "Berhenti di situ, tahan sebentar. AA akan pindahkan dulu makhluk itu." Agak lama dia membaca doa dan jampi-jampi sampai pegal tanganku memegang HP. Setelah beberapa lama, akhirnya selesai juga. Dia bilang untuk sementara waktu dipindahkan. "Kenapa tidak langsung diusir aja, A?" tanyaku. Dia gak seperti cincin lain yang ada di kamar ini, yang nurut ketika disuruh pergi. Dia kuat, makanya tadi AA agak lama membaca doanya. Dia melawan ketika mau dipindah, jelas panjang lebar. "Memangnya Rapunzel itu apa sih, A? Penghuni di sini atau memang kepunyaan si Bapak?" tanyaku. "Dia peliharaan si Bapak. Dia dibawa dari kota Mina dulu pas Bapak masih muda. Dia dipelihara biar pembantu tunduk sama mereka. Terus yang di gudang itu, mereka adalah penghuni tempat ini. Umur mereka sudah tidak bisa ditebak, saking lamanya mereka hidup. Lagi pula di sana disimpan barang-barang mistis Baba. Entah itu ditanam atau disimpan di tempat tersembunyi. Makanya membuat suasana semakin gak enak dan mereka tambah betah." Jelas panjang lebar. Aku pun manggut-manggut menandakan mengerti. "Berarti dia menampakkan wujud cuma ke aku itu karena aku tidak tunduk sama mereka?" tanyaku. "Iya," jawabnya singkat. Kami pun mengakhiri obrolan dan aku bersiap untuk tidur. Jujur, malam itu sepi banget. Tidak ada lagi suara ketukan, cakaran, dan suara sapu di atap. Untuk pertama kali setelah hampir 3 bulan aku bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan hari aku melakukan pekerjaan seperti biasa, dengan hati senang karena bisa tidur dengan nyenyak. Yang tadinya tidak nafsu makan, kini aku makan dengan lahap. Tapi teror tidak berhenti di situ, karena tidak lagi di kamarku. Teror itu pindah di tempat aku bekerja. Ya, di dapur. Sekarang bukan hanya aku saja yang mendapat teror, tapi juga Ruby dan Milin. Setiap mereka datang, mereka juga terkena teror si Rapunzel. Beberapa hari setelah dipindahkan makhluk itu, aku merasa segar kembali, sebab bisa tidur dengan tenang, beraktivitas dengan normal. Esoknya pun aku melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Nanti malam akan datang anak cucu majikan, karena sudah hampir 4 minggu mereka tidak datang berkunjung karena COVID. Aku pun menyiapkan masakan dengan jumlah yang cukup banyak. Sedang asik-asik memotong daging, tiba-tiba pintu gudang dapur terbuka sendirinya, padahal pintu itu tertutup rapat. Aku langsung menoleh ke arah pintu. Kulihat tidak ada apapun di sana. Tiba-tiba pintu tertutup dengan kencang, seolah-olah ada yang membanting. Aku dengan refleks menjauh dari pintu itu sambil terus menatap, takut kalau ada sesuatu keluar dari balik pintu. "Ada apa? Tutup pintu pelan-pelan," tanya si Bapak dengan ekspresi sedikit marah. "Bukan aku, Bah. Pintu itu menutup sendiri," jawabku yang masih mematung di depan pintu. "Gak mungkin pintu terbuka dan menutup sendiri.
kalau bukan kamu yang menutup. Tukasnya, aku hanya melirik sinis ke arah Bapak. Aku memberanikan diri untuk melihat apa yang membuat pintu itu terbuka. Entah kenapa ketika aku buka pintu itu terasa sangat berat, seolah-olah ada yang mengganjal atau menghalangi. Aku lihat di belakang pintu tidak ada apa-apa. Kulihat sekeliling, pintu masih tertutup. Begitupun juga dengan jendela. Setelah selesai mengecek, aku pun kembali. Ketika pintu itu mau kututup, tiba-tiba seperti ada yang mendorong pintu dengan kuat. Saking kuatnya dorongan itu, aku sedikit terpental dari pintu. Astagfirullah. Pelan-pelan kenapa? Gak usah marah-marah. Kayak perempuan datang bulan saja, sahutku. Aku pun kembali melanjutkan kerja. Beberapa menit kemudian, Mama datang menghampiriku. Bicara sama siapa kamu? Berhenti memainkan pintu, nanti rusak. Aku bicara sama hantu, Ma. Dia yang menutup pintu kencang, bukan aku, jawabku. Sudah berapa kali aku bilang kalau rumah ini gak ada namanya hantu, ucapnya. Dia langsung menoleh ke arahku sambil melotot marah dengan mata yang hampir keluar dari tempatnya. Wih, ternyata kamu lebih serem daripada Rapunzel, gumamku. Maghrib pun tiba, anak-anak dan cucunya telah datang. Ruby dan Milin juga datang. Akhirnya, setelah sekian lama tidak bertemu, kami pun saling berpelukan. Aku sangat merindukanmu, ujar Ruby. Aku juga, jawabku. Kamu baik-baik saja kan? Tanyanya. Aku hanya menganggukkan kepala. Hai Milin, apa kabarmu? Tanyaku pada Milin sambil memeluknya. Aku baik-baik saja. Kamu sekarang kok jadi kurus, matamu juga hitam. Apa kamu sakit? Tanyanya. Iya, aku hampir gila karena diganggu hantu setiap hari. Beneran? Mungkin kamu berhalusinasi. Gak ada hantu di Saudi, imbunya sambil terkekeh. Baru saja Milin mengatakan itu, tiba-tiba pintu terbuka kembali. Kami bertiga sontak melihat ke arah pintu. Lihat, ucapku dengan mengangkat bahu. Ruby datang menghampiri pintu. Dia buka pintu itu lebar-lebar dan masuk memeriksa dalam gudang. Gak ada apa-apa, seraya menutup pintu. Baru juga pintu tertutup setengah, Ruby terpelanting karena dorongan kuat dari pintu itu. Sontak tidak hanya membuat kedua orang itu kaget, tapi seisi rumah pun menghampiri kami. Ada apa? Tanya majikanku. Dia heran melihat Ruby pembantunya tersungkur di lantai. Ruby menunjuk ke arah pintu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya jatuh, Madam, jawabku sambil memopok tubuh Ruby yang masih di lantai. Hati-hati kalau kerja, ucap Madam sambil keluar dapur. Madam, jangan biarkan dia masuk dapur, kataku sambil memberikan anaknya. Kenapa? Tanyanya. Ada hantu, jawabku. Madam hanya tertawa kecil. Mungkin dia pikir aku bercanda. Kulihat majikanku sedang melotot ke arahku. Mungkin dia ingin aku tidak berbicara hal-hal aneh kepada mereka. Kami pun bercanda gurau sambil duduk di bawah dengan amparan karpet dan penghangat ruangan. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Kami pun menoleh bersamaan. Hei, jangan mengetuk jendela, nanti dimarahin nenek kamu, teriak Ruby sambil berjalan ke arah jendela. Kami pikir itu ulah anak-anak yang jahil. Ketika hendak membuka jendela, Ruby dikagetkan dengan penampakan pergelangan tangan hitam yang menempel di jendela. Dia pun lari ke arah kami sambil menyembunyikan wajahnya di bangkuanku. Kenapa Ruby? Tanyaku. Itu di sana, sambil menunjuk ke arah jendela. Gak ada apa-apa Ruby. Sudahlah, ayo kita lanjut makan, ajakku menenangkan Ruby. Milin hanya diam dengan tingkah Ruby, lalu menatapku khawatir. Aku memiringkan kepala seraya menganggukkan kepala. Kami pun melanjutkan pekerjaan kami. Milin dan Ruby pergi keluar menemani anak-anak, dan aku melanjutkan memasak.
Api kompor perlahan mengecil dan menghilang, menandakan kalau gas habis. Aku pun keluar gudang untuk mengganti gas, karena gas di rumah ini disimpan jauh dari dapur, tepatnya di kebun jeruk. Dengan bermodal senter, aku berjalan memasuki kebun. Ku ganti gas. Ketika aku mau kembali, tiba-tiba ada Milin mendekat. Milin hanya melihatku dan tersenyum. "Ayo masuk, nanti dingin. Aku sudah selesai mengganti gasnya." Aku perhatikan Milin, dia hanya tersenyum sambil menatap ke depan. Aku menghentikan langkah. Milin menoleh ke arahku, masih dengan senyuman ngeri di wajahnya. "Aku tahu, kamu bukan Milin. Pergilah, jangan ganggu aku," ucapku ketus. Wajah Milin yang tadinya senyum berubah menjadi ekspresi marah. Wajahnya berubah jadi merah. Tidak lama makhluk yang menyerupai Milin itu hilang entah kemana. Aku pun kembali masuk untuk melanjutkan masak. Tiba-tiba aku terjatuh tepat di sebelah freezer. Kakiku lemas, tidak ada tenaga sama sekali. Aku mencoba meraih ganggang freezer untuk membantuku berdiri. Baru juga setengah berdiri, tiba-tiba ada Milin berdiri di pintu antara gudang dan dapur. Dia melihatku dengan senyuman mengerikan. "Pergi sana, jangan ganggu aku," teriakku. Makhluk itu terbang sambil tertawa. Tawa yang melengking membuat bulu kuduku berdiri. Tubuhku roboh kembali. Aku terduduk karena lemas. Kakiku semakin kehilangan tenaga. Beberapa kali aku mencoba untuk berdiri, tapi nihil. Lalu datang Milin dari arah pintu belakang. "Astaga Nur, apa yang terjadi? Kenapa kamu duduk di sini?" tanyanya khawatir. "Bantu aku berdiri Milin, kakiku lemas. Aku sangat sulit berdiri," pintaku. Dia pun membantuku untuk berdiri. Aku memperhatikan wajah Milin. Takutnya dia bukan Milin yang asli. Milin memandangku dengan heran. "Hei, jangan melihatku seperti itu. Aku kan jadi malu," jawabnya sambil mencubit perutku. Aku hanya tertawa melihat tingkahnya. "Kamu Milin yang asli kan?" bisikku sambil tersenyum lega. Aku bersiap-siap lagi untuk melanjutkan masak. Kulihat majikanku sedang memeriksa masakanku. "Apa yang kamu kerjakan? Kenapa kompornya mati, sedangkan masakannya belum matang?" tegurnya. "Aku baru mengganti gasnya Mama. Tadi gasnya habis, terus aku terjatuh di depan pintu," jawabku. "Jatuh bagaimana? Hati-hati kalau jalan. Punya mata gak sih?" Aku dan Milin memandang Mama dengan tatapan marah. Kami tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia memperlakukanku dengan buruk. "Kuharap hantu itu mendatangi dia," gerutu Milin. Aku hanya tersenyum. Akhirnya pekerjaan selesai. Aku pun pergi ke kamar. Sebelum itu aku berpamitan dengan Milin dan Ruby, karena biasanya mereka akan pulang ketika jam 2 pagi. Ternyata memindahkan makhluk itu bukan solusi yang tepat. Suara-suara yang dulu mengganggu kini datang kembali. Aku berusaha tenang dan mengabaikannya. Aku pun menghubungi Asep dan bilang bahwa suara-suara itu datang kembali. Dia pun akhirnya memberi saran kalau aku harus membuang pot bunga yang ada di antara sekat kamar dan gudang. Dia bilang pot itu adalah perantaranya, bisa dibilang bahwa itu rumahnya. Besoknya aku pun membuang pot bunga itu, bunga palsu dalam bentuk bunga matahari. Pot yang hanya berisi bunga plastik dan styrofoam, tapi itu terasa sangat berat. Susah payah aku mengangkatnya, dan akhirnya bisa aku buang ke tempat sampah di luar. Setelah aku buang di tempat sampah dan aku kembali, ketika sedang menyiapkan kopi, tiba-tiba makhluk itu sudah ada di belakangku. Dia melihatku dengan mata merahnya. Aku merasakan bahwa dia sangat marah padaku. Tubuhku kaku dan terasa berat. Sangat sulit ku gerakkan, seolah-olah dia menyekram tubuhku agar aku tidak bisa bergerak. Lama sekali kami dalam posisi saling bertatapan, hingga akhirnya dia menghilang. Aku pun bisa menggerakkan tubuhku kembali, tapi entah kenapa semua sangat sakit. Kakiku terasa sangat berat untuk dilangkahkan.
Lalu aku berinisiatif mengambil air minum. Aku bacakan surat Al-Falaq 3 kali, Al-Fatihah 3 kali. Lalu aku tiupkan ke air dan ku minum. Setelah beberapa saat, akhirnya tubuhku kembali normal. Sore pun tiba, Bapak menyuruhku untuk berkemas. Karena hari ini aku akan dipulangkan ke kantor. Dengan perasaan senang, aku pun lekas membereskan semua pakaianku. Setelah itu, aku berpamitan dengan semuanya. Perlahan, mobil keluar dari halaman rumah. Perasaan senang dan lega menyelimuti hati. Tanpa sadar, aku meneteskan air mata. "Kenapa kamu nangis?" tanya Baba. "Aku senang bisa keluar dari rumahmu," ucapku dengan ketus. "Aku juga senang kamu pergi dari rumahku. Gara-gara kamu semuanya jadi kacau," ujarnya marah. Aku terkejut mendengar ucapan si Bapak ini. Apa maksudnya gara-gara aku semua jadi kacau? Entahlah. Yang penting aku sudah keluar dari sana, ucapku dalam hati. Akhirnya aku tiba di kantor. Aku disuruh ke atas ke tempat para TKW tidur. Rupanya masih banyak orang di sini. Aku pun melentangkan tubuhku. Aku melihat sekeliling kamar. Aku tertidur karena mata ini sangat mengantuk. Ketika aku sedang tidur, aku melihat makhluk itu datang. Dia berjalan melewati orang-orang di sana dan menghampiriku naik ke atas, hingga tepat berada di atasku. Rambutnya yang panjang dibiarkan menutup wajahku. Aku berusaha bangun, berusaha menggerakkan tubuhku, dan berteriak meminta tolong. Tapi suaraku tak terdengar oleh mereka. Mereka asik ngobrol sana sini. Hingga akhirnya salah satu dari mereka membangunkanku. Teh bangun teh," ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku melihat makhluk itu menatap orang yang membangunkanku. Aku lihat makhluk itu ingin menyentuhnya. Aku pun panik dengan sekuat tenaga berusaha bangun. Awas teh, teriakku. Aku terbangun dalam keadaan teriak. Otomatis semua orang yang ada di sana melihat ke arahku. Mereka semua menatapku dengan tatapan heran. "Kenapa teh?" tanya mereka. "Kena urep-urep," jawabku. "Makanya teh jangan tidur menjelang maghrib," kata salah seorang di sana. Aku terlalu lelah, jadi tanpa sadar aku tertidur. Orang yang tadi berusaha membangunkanku masih berdiri di sebelahku. Aku lihat teteh ngigau, makanya aku bangunin, ucapnya. "Makasih teh." Aku memperhatikan tubuh orang yang membangunkanku, karena tadi aku lihat makhluk itu sudah menyentuh leher perempuan itu. Aku memutarbalikkan badannya, memastikan bahwa dia tidak terluka. "Kenapa teh?" tanyanya heran. Enggak," jawabku singkat. Syukurlah dia tidak apa-apa. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, ganti pakaian dan sambil wudhu. Setelah selesai, aku kembali ke kamar. Salah satu di antara mereka melambaikan tangan. "Teh, sini." Aku pun menghampirinya. "Kenapa?" tanyaku. "Ini temanku yang tadi dibicarain. Dia sudah di rumah majikannya. Katanya kamarnya gudang. Teteh kerja di sini bukan?" ucapnya sambil menunjukkan foto rumah itu. Aku hanya mengangguk. "Coba kasih nomor saya ke dia. Siapa tahu nanti dia perlu bantuanku," ucapku. Akhirnya kami pun saling chatting. Aku beritahu pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan setiap hari dan seminggu sekali, cara bikin makan dan lain-lain. Jujur, aku tidak bisa memberitahu apa yang menimpaku. Aku tidak ingin membuatnya takut. Lagian sudah kubuang potnya, jadi tidak mungkin dia mengganggu lagi, pikirku waktu itu. "Teh, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya," ucapku lewat WA. "Iya," jawabnya. 2 hari kemudian aku pun diambil majikan baru. Majikannya sekarang, alhamdulillah selama kerja di tempat baru tidak ada gangguan dari makhluk halus. Aku pun bekerja dengan semangat. Berminggu-minggu sudah terlewat. Orang yang menggantikanku di rumah itu akhirnya mengirim pesan. Dia bercerita bahwa si bapaknya genit dan mamanya cemburu berat. Jadi kadang si mama suka marah-marah gak jelas.
Terus dia juga bercerita kalau kamarnya gelap dan pengap, ditambah banyak barang-barang di sana. Dia pun bilang ada pot bunga di antara sekat kamarnya. Aku terkejut mendengar penjelasannya. Kok bisa potnya ada lagi? Aku yakin sudah kubuang ke tempat sampah. Pikiranku kacau. Kamu gak apa-apa? Gak ada hal yang aneh kan? Tanyaku. Sebenarnya teh, aku besok mau balik ke kantor. Aku digangguin hantu. Bahkan aku sampai tidur di dapur saking takutnya. Ya Allah, ada perasaan menyesal karena tidak memberitahu dari awal. Tapi aku cerita mungkin dia akan lebih takut dan sugestinya makin kuat. Perasaan campur aduk ketika aku mendengar ceritanya. Sampai di sini cerita Mbak Azizah Nur. Semoga bisa menghibur pendengar Ngobusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.